Larasati memutuskan untuk membeli rumah tua yang terletak di pinggir kota. Dia membeli rumah tersebut untuk tempat tinggal. Meskipun rumah itu berusia tua dan begitu besar, Larasati yakin dia akan bisa merenovasi rumah itu dan menjadikannya sebuah tempat yang indah untuk tinggal. Pada hari kedatangannya, Larasati mulai membersihkan rumah itu untuk merenovasinya. Dia membersihkan setiap sudut rumah itu. Suatu saat ia sedang membersihkan salah satu kamar, ia merasa terganggu dengan suasana di kamar itu. Dia merasa ada yang aneh dan misterius. Larasati berusaha untuk terus membersihkan kamar itu, tetapi ia terus merasa ada yang mengawasinya. Beberapa hari kemudian, Larasati mulai merenovasi ruang bawah tanah rumah itu. Dia menemukan sebuah cerita tentang seorang suster yang dulu tinggal di rumah tua itu. Dia mendapatkan cerita dari buku harian suster yang ditemukan di ruang bawah tanah. Diari itu menceritakan tentang seorang suster yang sangat dihormati dan dihormati oleh semua orang di sekitarnya. Dia sangat peduli dengan pasien-pasiennya dan selalu merawat mereka dengan penuh kasih sayang. Namun suster itu meninggal secara misterius ketika berusia 32 tahun. Larasati terus membaca buku harian suster hingga terdengar suara langkah kaki di ruang bawah tanah. Larasati merinding dan memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut. Kejadian aneh pun terjadi hampir setiap malam ketika suara langkah kaki terdengar seperti suara langkah kaki suster ketika masih hidup. Larasati merasa keberatan dengan kejadian yang terjadi di rumah barunya. Suatu malam, suara sorak-sorai terdengar dari arah bawah tanah. Larasati pun turun untuk memeriksa sumber suara tersebut. Ketika dia sampai di bawah tanah, dia melihat sosok suster ngesot yang sangat menakutkan. Suster itu menggertakkan giginya dan memandang tajam ke arah Larasati. Larasati ketakutan dan berlari kembali ke lantai atas. Lantas, rumah tua tersebut menjadi terkenal di kalangan warga dan masyarakat sekitar sebagai rumah berhantu. Setiap malam, masyarakat setempat sering mendengar suara langkah kaki, suster, dan sorak-sorai yang menyeramkan. Larasati sangat kesal dengan kejadian yang terjadi dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu setelah beberapa saat. Dia memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke tempat yang jauh lebih aman. Akhirnya, rumah tua yang dikenal sebagai rumah berhantu itu kosong dan terabaikan. Tidak ada lagi orang yang berani membelinya dan tinggal di sana. Sampai pada suatu waktu, seorang wanita muda memutuskan untuk membeli rumah itu sebagai bentuk investasi. Ketika ia memasuki rumah itu, dia melihat tanda-tanda bahwa suster ngesot masih berkeliaran di rumah itu. Dan begitulah kisah rumah tua berhantu di pinggir kota yang dikenal sebagai rumah suster ngesot. Setelah beberapa waktu, rumah itu dibiarkan kosong dan terabaikan tanpa ada yang berani memasuki rumah itu lagi. Beberapa tahun kemudian, seorang keluarga baru pindah ke kota dan mereka sangat terpesona dengan rumah tua di pinggiran kota itu. Mereka tahu tentang kisah seram rumah itu, tetapi mereka percaya bahwa itu hanya mitos belaka. Keluarga baru ini terdiri dari suami dalam kurung Hendra, istri dalam kurung Nadia, dan 2 anak perempuan mereka. Mereka memilih rumah tua itu sebagai rumah untuk keluarga mereka dan merenovasinya agar cocok dengan kebutuhan mereka. Setelah beberapa minggu pindah, keluarga ini mulai merasakan suasana yang aneh di rumah itu. Anak-anak berkeluh kesah bahwa mereka dengar suara langkah kaki di malam hari dan suara saura aneh lainnya. Hendra dan Nadia merasa tidak enak ketika mereka berada di rumah itu sendirian. Mereka memikirkan tentang kisah suster ngesot yang sering didengar oleh masyarakat setempat. Suatu malam, Hendra bekerja dalam study room ketika ia mendengar suara langkah kaki di bawah tanah yang sangat mirip dengan yang didengar oleh Larasati beberapa tahun yang lalu. Dia mencoba untuk memaklumi bahwasannya itu hanya karangan pikiran semata, namun belum lama kemudian, ia melihat bayangan sosok suster ngesot yang menakutkan. Malam itu mereka mengalami banyak keanehan di dalam rumah. Hendra dan Nadia merasa kesal, cemas, dan takut untuk ketinggalan. Mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah itu pada keesokan harinya. Keluarga itu tidak tahan dengan pengalaman mereka dengan suster ngesot di rumah tua itu. Mereka memutuskan untuk menjual rumah itu dan pergi. Mereka bahkan tidak ingin tertinggal satu malam pun berkunjung di rumah itu. Tapi ada anak dengan tampilan yang lebih tua dan cerdik bernama Dinda. Ia sering datang ke rumah tua itu dan mengetahui cerita tentang suster ngesot. Berbeda dengan keluarga sebelumnya, Dinda merasa penasaran dengan misteri di balik suster ngesot dan memutuskan untuk mengungkap semuanya sendiri. Dinda menghabiskan waktu berhari-hari di rumah itu mencari tahu informasi di berbagai tempat dan menelusuri sejarah suster ngesot. Dinda merasa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di balik cerita tentang suster ngesot. Akhirnya Dinda menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan tentang suster ngesot.
Ternyata, suster itu baru saja membebaskan seorang pasien dari kematian yang pasti dengan menyuntikkan pengobatan eksperimental yang tidak diizinkan. Tindakan itu membuat suster dituduh oleh atasan rumah sakitnya dan akhirnya disingkirkan. Dinda merasa ini adalah alasan mengapa suster itu meninggal secara misterius dan menjadi suster ngesot. Dia kemudian memberitahunya ke warga lokal. Sejak saat itu, suara-suara yang seram tidak pernah terdengar lagi di rumah itu setelah publik mengetahui fakta yang ditelusuri oleh Dinda tentang kematian suster ngesot. Keluarga baru pun membeli rumah itu kembali dan tinggal di sana tanpa merasa terganggu oleh keberadaan suster ngesot. Dan tentunya Dinda telah menjadi pahlawan bagi rumah tua yang telah ditakuti oleh warga lokal.